Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Tetap luar biasa ya. Haleluya. Ya, saya percaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kita sama-sama tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah Tuhan rindu memberikan pelipat gandaan. Wow. Tuhan rindu memberikan pelipat gandaan. Ya, kita bersyukur bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, khususnya berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini, di mana dikatakan bahwa Tuhan rindu memberikan pelipat gandaan dalam kehidupan setiap kita. Ya, Pak Ishak sudah menyampaikan tentang pelipat gandaan itu bisa terjadi di berbagai sektor di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya dalam hal keuangan saja, bisa dalam hal kesehatan kita, bisa dalam hal kekuatan kita, bisa dalam hal berkaitan dengan rohani, kehidupan rohani kita, bisa hal tentang dengan kuasa, tentang urapan yang dilipat gandakan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi bisa apa saja yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan genapi ini dalam kehidupan setiap kita. Tuhan akan kerjakan ini di dalam kehidupan setiap kita. Hari Selasa Pak Ishak sudah menyampaikan ya pesan Tuhan ini. Ada banyak hal yang sudah disampaikan, sudah dijabarkan oleh Pak Ishak. Dan saya percaya setiap kita boleh menangkapnya. Dan juga kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita jauh, ada pertanyaan yang saya mau lemparkan kepada setiap kita. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah pelipat gandaan itu terjadi secara otomatis atau tidak? Ini perlu kita renungkan ya. Apakah pelipat gandaan itu terjadi secara otomatis atau tidak? Ya. Ini kita perlu merenungkan ini Bapak Ibu. Kita perlu menjawab ini dalam hati kita masing-masing ya. Ya, karena kalau kita renungkan Bapak Ibu, rasanya tidak akan mungkin kita menerima sesuatu jika tidak ada sesuatu yang kita lakukan kan? Rasanya tidak akan mungkin kita menerima sesuatu jika kita tidak menaburkan sesuatu terlebih dahulu. Pak Ishak sudah sampaikan bahwa diperlukan faktor pengali dalam diri kita, dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau dari pihak Tuhan jangan ditanya. Ya, itu pasti kalau dari Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu kita perlu belajar bersama-sama ya. Kita perlu menangkap pesan Tuhan ini. Kita mau lihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 16. Ini yang menjadi dasar perenungan kita. Dasar apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu. Injil Matius pasal 14 ayat 16. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka apa? Makan. Sekali lagi Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, makan itu adalah kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Nggak makan mati, betul ya. Kalau kita melihat Pak dalam perikop ini, Pak Ishak sudah jelaskan tentang latar belakang dari peristiwa dalam perikop ini. Ya, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya Bapak Ibu, kita lihat ayat 14 dan 15 ya. Supaya kita bisa menangkap ayat 14 dan 15, firman Tuhan berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Artinya tidak sedikit Bapak Ibu. Alkitab mengatakan orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia, apa yang firman Tuhan katakan? Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15. Mari sama-sama kita lihat. Ayat 15 berkata, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya
dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka apa? Dapat membeli makanan di desa-desa. Ini murid-murid keterlaluan Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan jawaban Yesus sangat sederhana. Apa yang Yesus katakan? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kata harus itu apa Bapak Ibu? Harus itu artinya apa? Wajib ya, betul ya? Mau tidak mau harus dilakukan. Mau tidak mau harus dikerjakan. Mau tidak mau harus dilaksanakan. Karena perintahnya jelas. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, murid-murid harus memberi makan. Ya. Mungkin para murid pada saat itu Bapak Ibu mungkin mengalami kebingungan ya. Karena mereka melihat yang ada pada diri mereka tidak punya apapun gitu loh. Sedangkan dalam posisi itu ya mungkin juga para murid juga lapar. Sehingga mereka melihat diri mereka, kita nggak punya persediaan apapun. Kalaupun ada tidak akan cukup. Kita lihat ayat 17, apa yang dikatakan di sana. Ayat 17 berkata, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Secara logika, 5 roti dan 2 ikan ini tidak akan cukup kepada semua orang banyak. Kadang dalam pikiran kita Bapak Ibu suka terlintas, ini mah sedikit. Apa untungnya? Apa gunanya? Gak bakalan cukup lah kalau saya memberikan sedikit. Kadang-kadang itu terlintas di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak ngitung-ngitungnya. Karena mungkin terlalu banyak ngitung, akhirnya tidak melakukan sesuatu gitu. Kita mau lihat Bapak Ibu apa yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhannya. Ini yang Tuhan diingatkan Bapak Ibu. Ini saya harus sampaikan kepada setiap kita supaya kita tangkap pesannya ya. Ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita ya. Tidak semua saya bacakan Bapak Ibu. Kita diingatkan bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita bahwa ada pelipat gandaan yang Tuhan sudah sediakan di ujung sana. Wah, saya sudah jelaskan di ujung sana itu bukan di ujung gitu. Ya. Tetapi Tuhan tidak memberikan hasil akhir yang berlipat gandaan ini begitu saja. Ya. Tuhan mau kita memahami bahwa apa yang membuat sesuatu yang seharusnya diterima sedikit dan biasa, itu dapat menjadi pelipat gandaan. Dan Tuhan mau kita menangkap prinsip ini. Saya percaya ini bukan hanya satu kali ini Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Kalau Tuhan memberikan pesan ini berarti ada yang belum melakukannya. Sehingga Tuhan tekankan ini kembali kepada setiap kita. Karena gini Bapak Ibu. Karena begini, kita sering dengar tetapi kadang kita tidak sadar bahwa kita sering diberikan sebuah situasi di mana Tuhan mau kita mempraktekkannya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kerinduan Tuhan adalah Tuhan mau kita mengalami suatu pelipat gandaan. Tidak ada di antara kita yang tidak mau mengalami pelipat gandaan. Semua pasti rindu mengalami pelipat gandaan di dalam kehidupan setiap kita. Namun saya mau sampaikan gini Bapak Ibu, tidak secara otomatis terjadi. Harus ada sesuatu dulu yang harus kita lakukan. Kita harus mempraktekkannya di dalam kehidupan setiap kita. Ya, masalah praktek ini yang susah Bapak Ibu.
Kadang Tuhan sudah ingatkan untuk terjadinya, tergenapinya pelipat gandaan di dalam kehidupan setiap kita. Kadang kita nggak mau lakukan gitu. Pelipat gandaan itu tidak secara otomatis terjadi, tidak langsung terjadi gitu. Tanpa ada sesuatu yang memang kita lakukan dulu di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ada dua hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ishak. Ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Yang pertama itu, menjadi orang yang selalu terlibat dalam proyek kerajaan sorga. Ya, menjadi orang yang selalu terlibat dalam proyek kerajaan sorga. Yang kedua, menjadi orang yang dapat mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal. Ya. Saya tidak akan jauh-jauh apa yang sudah Pak Ishak sampaikan Bapak Ibu ya, supaya ada kesinambungan ya. Ini yang sama-sama kita pelajari dan sama-sama kita tangkap. Belajar untuk menjadi orang yang siap menyalurkan. Belajar untuk menjadi orang yang siap menyalurkan apa yang ada pada kita untuk kepentingan kerajaan sorga. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Belajar untuk menjadi orang yang siap menyalurkan apa yang ada pada kita untuk kepentingan kerajaan sorga. Bagi Tuhan itu bukan soal jumlah atau ukuran yang kita bisa berikan. Yang terpenting adalah kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita. Bukan jumlah, bukan ukuran. Di awal saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi penghambat, yang menjadi masalahnya kadang-kadang kita melihat tentang jumlah dan ukurannya. Waktu kita memberi sedikit, akhirnya kita juga tidak mau memberi gitu. Karena memang tidak ada artinya menurut pandangan kita. Ya puji Tuhan kalau ada orang yang memberi dengan jumlah yang besar, dengan ukuran yang besar. Jadi kita belajar Bapak Ibu, seperti dalam kisah seorang anak kecil yang rela memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan kepada para murid ya. Ya kira-kira 5 roti dan 2 ikan ini jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit Bapak Ibu? Sedikit. Kalau diartikan itu tidak ada artinya. Murid-murid menemukan itu dari seorang anak kecil yang rela memberikan. Tidak akan ada pelipat gandaan yang terjadi kalau seorang anak kecil ini tidak mempersembahkan, tidak memberikan. Tidak akan terjadi pelipat gandaan Bapak Ibu. Karena waktu Yesus memerintahkan para murid harus memberi mereka makan orang banyak itu. Saya percayalah para murid juga berusaha gimana caranya supaya mereka mendapatkan makanan. Ya. Tapi kita bisa baca dalam perikop itu Bapak Ibu, dalam perikop. Satu perikop itu. Ada seorang anak kecil yang rela, yang siap menjadi saluran atau penyalur bagi orang lain. Mau terlibat, mau lakukan sesuatu untuk kepentingan kerajaan surga. Kita bisa lihat ayat 17 dan 19 Bapak Ibu. Ayat 17 terlebih dahulu, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, ini pun hasil pemberian seorang anak kecil loh Bapak Ibu. Ayat 19 kita lihat Bapak Ibu. Ayat 19 berkata, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada
orang banyak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Kita bisa melihat bahwa lewat 5 roti dan 2 ikan ini, ketika ada di tangan Yesus sang sumber, menjadi sesuatu yang luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Terjadi pelipat gandaan. Ada mujizat yang terjadi. Bayangkan Alkitab mencatat 5.000 laki-laki dikasih makan. Alkitab mengatakan sampai kenyang Bapak Ibu. Bukan hanya sampai kenyang. Alkitab mencatat sisa berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Ini sesuatu yang luar biasa. Mereka dipuaskan dengan makanan. Alkitab mencatat ada sisa 12 bakul. Jadi kita belajar. Belajar dari seorang anak kecil yang siap jadi penyalur bagi orang lain Bapak Ibu. Ya. Dan saya percaya gini Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang siap untuk menjadi penyalur bagi kepentingan kerajaan surga. Ya. Jangan sampai ketika pesan ini datang kepada setiap kita, berlalu begitu saja Bapak Ibu. Kita coba mau mengambil bagian, belajar untuk hidup dalam ketaatan. Kita mau melakukan bagian kita. Dan saya percaya waktu kita melakukannya dengan sukacita, dengan kerelaan hati, maka akan terjadi yang namanya pelipat gandaan. Dalam sektor apa saja yang Tuhan mau lakukan dalam hidup setiap kita. Saya percaya berbagai sektor. Jadi bukan hanya tentang ngomong tentang keuangan Bapak Ibu. Bisa dalam hal kesehatan kita. Bisa hal dalam kehidupan kerohanian kita. Dilipat gandaan berkatnya. Mari kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, ini prinsip firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Kita bersama-sama lihat Bapak Ibu. Dan Allah sanggup apa? Melimpahkan, betul ya? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan Alkitab katakan begini, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi apa yang akan kita terima jika kita menjadi pribadi yang siap menyalurkan apa yang ada pada kita bagi kepentingan kerajaan sorga? Kalau kita perhatikan melalui ayat yang kita bacakan ini Bapak Ibu, ada kata di sini, ada kelimpahan dan hidup berkelebihan. Namanya kelimpahan itu tidak ada ukurannya Bapak Ibu. Kelimpahan itu bukan ukuran kita, tapi kelimpahan ukuran Tuhan. Jangan-jangan kelimpahan menurut kita itu sama dengan orang-orang dunia pahami. Kelimpahan ini sih berbeda. Artinya Tuhan tidak akan setengah-setengah Bapak Ibu. Akan memberkati hidup kita.
Tuhan akan melipat gandakan. Dan Alkitab mengatakan hidup berkelebihan. Kira-kira senang gak Bapak Ibu kita hidup dalam berkelebihan? Wuh, dahsyat loh Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar cukup, Alkitab mengatakan berkelebihan. Tapi kita ingat prinsip dari seorang anak kecil. Menyalurkan dulu, betul ya. Memberikannya dulu. Bisa dikatakan, diistilahkan mempersembahkannya dulu. Melakukan bagiannya dulu. Dan ketika sesuatu yang kecil sampai di tangan Yesus Bapak Ibu, Alkitab mengatakan ada pelipat gandaan yang terjadi. 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 orang bisa dikasih makan Bapak Ibu. Itu di luar apa yang kita bisa pikirkan. Tapi bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Karena apa? Karena Tuhan mampu melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Jadi apa yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu? Sederhana saja yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Belajar untuk menjadi orang yang siap menyalurkan apa yang ada pada kita untuk kepentingan kerajaan surga. Kita sama-sama tangkap ini Bapak Ibu. Kita sama-sama praktekkan. Pak Ishak sampaikan kita harus menjadi orang-orang yang bisa mampu mempraktekkan apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan setiap kita. Sebagai penutupnya Bapak Ibu, kita lihat Yosua pasal 23 ayat 10. Yosua pasal 23 ayat 10. Ini ada sesuatu yang luar biasa di sini Bapak Ibu. Ini Yosua menyampaikan gini ya. Dikatakan gini, 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar apa? Mengejar apa Bapak Ibu? 1 orang? 1.000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saya tidak membahas tentang perangnya Bapak Ibu. Tetapi kita bisa lihat tentang pelipat gandaan tentang kekuatan di sini. Dikatakan apa? 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang. Yang ngejar 1 orang aja capek Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat. Tuhan bisa melipat gandakan kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Waktu kita mungkin gini, mau berkorban. Memberi waktu kita untuk melayani Tuhan. Atau melayani orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Jangan lupa Bapak Ibu, bukan hanya ngomong tentang uang loh. Tetapi berbagai aspek di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita bisa lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ada pelipat gandaan yang terjadi. Mari kita sama-sama tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.